Guys, hari ini gue pengen nge-review mobil ini, BMW X1 yang paling baru. Mobil ini dibikin sama BMW emang untuk dipakai sehari-hari. Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini. Untuk mobilnya sendiri, BMW X1 ini walaupun udah ganti generasi, dia masih pakai platform yang sama. Jadi masih ada beberapa feeling yang sama kayak lu bawa X1 generasi sebelum ini, guys. Untuk mobilnya, ini masih pakai design language, bahasa desain yang sama kayak BMW saudara-saudaranya tuh, kayak seri 3, seri 5, X5, X3, pokoknya masih mirip. Kidney grille, udah pasti. Lampunya, bentuknya masih mirip, pakai LED, ada di RL-nya. Di bagian bawah bumpernya ada beberapa part yang bolong untuk keperluan ventilasi. Dan udah pasti, supaya kalian lebih enak, lebih aman, lebih nyaman bawa mobil ini, per sensor-sensoran udah lengkap. Untuk mesinnya, BMW X1 ini pakai mesin 3 silinder, 1500 cc. Kenapa pakai mesin 3 silinder? Untuk ngincer keiritan mobil ini. Jadi dia lebih efisien. Mesinnya pakai mesin B38 yang ngehasilin power 156 horsepower dan torsinya 230 Nm. Untuk gearboxnya, dia pakai 7 speed. Sayangnya nggak ada manual mode dan nggak ada pedal shifternya juga. Dan masih pakai setup BMW kecil kayak yang lain-lainnya, kayak seri 2 berarti. Dia front wheel drive, guys. Untuk size-nya, BMW X1 ini menurut gua punya angka yang pas banget untuk mobil harian. Panjangnya 4,5 meter, wheelbase-nya 2,6 meter, lebar 1,8 dan tinggi 1,6. Dan karena X1 ini sebuah crossover, jadinya dia punya ground clearance yang tinggi. Enak banget dipakai ngehajar polisi tidur atau lobang-lobang yang ada di Jakarta, guys. Jadi kalau kalian rumahnya jalanannya jelek atau banyak polisi tidurnya, beli X1 karena mobil ini anti gasruk. Untuk velgnya, dia pakai ukuran ring 18, ukuran bannya 225/55. Angkanya sih sebenarnya nggak ada yang spesial, nggak ada yang unik. Yang unik itu ada di bagian bahan velgnya. Jadi ini velgnya dia dua bahan, guys. Yang tengah sini dia alloy besi gitu, pokoknya yang keras-keras. Sedangkan outer ringnya, bagian luar velgnya dia plastik. Gue nggak tahu ini dia bisa dibuka atau enggak. Tapi ya udah, gue ngasih tahu aja kalau ini bahannya plastik. Gunanya untuk apa? Itu gue juga masih nggak tahu, guys. Mungkin hanya untuk kebutuhan estetika aja kali ya. Bagian yang paling beda kalau lu compare X1 lama sama X1 yang baru itu di bagian belakangnya. Kalau yang dulu dia lampunya bentuknya basic banget, sedangkan yang ini dibikin agak lebih agresif, agak lebih modern juga. Banyak yang bilang lampunya nama modelnya 3D. Kenapa 3D? Karena dia kayak keluar dari si mobilnya. Bentuk lampunya juga dia kayak tanduk banteng, ya, banteng merah. Habis itu bagian belakangnya clean. Jadi knalpot diumpetin, kamera ada di sini dan udah pasti ada per sensor-sensoran.
Untuk space bagasinya, lu dapat space ukuran 540 liter. Sedangkan kalau jok belakangnya lu lipat, lu dapat sekitar 1600-an. Jadi 3 kali lipat, kurang lebih besar. Udah ada power back door juga, ada divider, ada partisi tambahan, ada power outlet. Yang nggak ada cuman ban serep, guys. Next, kita ngomongin interior X1. Kita bahas duduk di belakang dulu. Yang gue suka kalau duduk di belakang X1 nih ya, walaupun mobilnya dari luar kecil, pas lu duduk, pas lu masuk, dan pas lu rasain, rasa mobil ini ternyata gede, guys. Kayak lega gitu, ngasih feeling yang spacious banget. Legroom aman, headroom aman, dan karena ada panoramic sunroof yang gede banget, bikin feelingnya itu kayak lebih lapang lagi, kayak lebih luas lagi. Jadi menurut kalian nih yang punya pikiran X1 kecil sempit, itu salah banget. Joknya, walaupun ini adalah sebuah entry level lah ya, BMW murah gitu ya, joknya tetap dikasih rasa-rasa mahal. Bahan kulit, busa tebal, posisi duduk agak tinggi dan agak tegak, maklum karena ini crossover. Fasilitas yang kalian dapat ya, selain 2 kisi-kisi AC, kalian juga dapat 2 colokan Type-C, 2 cup holder di armrestnya, dan udah pasti ada ISOFIX buat kalian yang punya bayi atau anak kecil. Abis ngomongin belakang, sekarang kita pindah ke bagian depan, guys. Yang gue suka dari bagian depan X1 ini, dashboardnya dan teman-temannya itu didesain futuristik dan clean, tapi enggak norak, enggak lebay ya. Setup udah kayak BMW yang lain, layarnya udah nyambung sama si digital speedometernya. Layarnya ini dia juga udah pakai iDrive 8. Walaupun ukuran layarnya nggak segede BMW yang harganya lebih mahal, kastanya lebih tinggi, si iDrive-nya kurang lebih sama. Jadi yang ngebedain itu cuman ukuran layarnya aja. Feature-nya udah lengkap banget. Ya, iDrive 8 kan terbaru ya, jadi udah latest generation banget. Android Auto, Apple CarPlay itu udah ada, navigasi. Pokoknya segala macamnya udah lengkap. Untuk ngatur mobilnya itu pun dari layarnya. Karena itu jadi minim tombol fisik. Di bagian dashboard cuman ada 2 tombol fisik untuk defogger depan dan defogger belakang. Untuk panel tengahnya, terutama di bagian sini nih, dia pakai yang namanya floating, guys. Jadi dibikin kayak ngambang gitu. Karena floating, lu jadi dapat banyak storage space. Di bawah sini, di depan sini, pokoknya jadi luas banget, jadi lega. Yang lucu itu ada di bagian storage sini. Dia kebukanya cuman bisa ke arah sana doang. Jadi lu as a driver ngambil barang tuh jadi agak lebih ribet. Awalnya gue kira bisa kebuka 2 arah kayak Alphard gitu ya, ternyata nggak bisa. Nah, di BMW generasi baru, di generasi baru, di semua BMW udah nggak ada shifting, udah nggak ada apa nih namanya, persneling. Nah, udah nggak ada persneling, diganti sama shift knob ini yang kecil, imut-imut. Ya udah, supaya mungkin kelihatannya lebih clean aja. Nah, selain shift knob itu, kalian juga dapat shortcut untuk si layar iDrive 8-nya. Tombol start stop itu juga udah ada di tengah sini, hazard, volume dial. Pokoknya semua yang kalian butuhin itu kebanyakan ada di panel tengah sini. Untuk perchargeran ini juga ya standar mobil modern ya. 2 colokan Type-C, 1 power outlet, dan 1 wireless charger. Untuk wireless chargernya, ini gue suka banget posisinya karena biasanya di mobil-mobil lain wireless charger itu tempatnya tersembunyi, sempit. Sedangkan untuk X1 ini, HP lu berdiri vertikal, jadi seandainya ada notif, kalau kalian lagi nggak connect Apple CarPlay ya, ada notif itu bisa langsung kebaca, ada telepon bisa langsung ngelihat siapa yang nelpon, karena posisi HP-nya berdiri. Nggak kayak di mobil-mobil lain yang nyelip-nyelip
di panel tengahnya itu loh. Nah, selain per chargeran itu udah pasti kalian dapat 2 cup holder lah. Udahlah, itu udah basic ya. Untuk bagian drivernya tadi udah gue bilangin, lu dapat digital speedometer. Si digital speedometernya itu tampilannya bisa kalian ganti-ganti, template-nya bisa nampilin apa dan apa. Ya pokoknya udah serba bisa, karena basically digital speedometer itu layar guys. Setirnya palang 3, ada bolong-bolongnya jadi kelihatan kayak lebih apa ya, lebih modern. Tombol-tombol nggak banyak, cuman semua yang kalian butuhin ada, kayak volume untuk ganti lagu, ganti mode media, cruise control, angkat telepon, dan voice command. Untuk driving feeling, gue udah bawa mobil ini seharian keliling Bintaro. Yang gue rasain adalah ini adalah versi upgrade X1 lama guys. Jadi walaupun masih pakai mesin yang sama, frame yang sama, mobilnya kerasa jauh beda gitu loh. Kalau X1 yang lama itu kerasa lebih sempit di bagian depan maupun di bagian belakang. Kalau di X1 ini beda, lebih lega, lebih ringan juga rasa mobilnya, steeringnya lebih nimble, lebih lincah, radius putar juga banyak. Pokoknya udah standar spek mobil harian. Suara masuk, getaran mesin, kita ngomongin itu sekarang. Suara terisolasi dengan baik. Yang kurang baik menurut gue ada di bagian getaran mesin. Getaran mesinnya itu kerasa ke dalam, cuman ya udahlah ya, mungkin karena mesinnya sama dan frame-nya sama, jadinya ya kurang lebih kayak gitu, masih sama kayak X1 yang lama. Habis itu untuk mobil harian sebenarnya X1 ini agak keras guys ya. Jadi walaupun nggak sekeras Mini Cooper ya kan, frame-nya sama ya, nggak sekeras Mini Cooper, tapi ini untuk mobil harian bisa dibilang keras. Dah, itu aja sih menurut gue ya. Guys, jadi intinya kalau kalian cari mobil Jerman yang bener-bener bisa kalian pakai setiap hari, hujan, badai, kering, panas, jawabannya ini, BMW X1. Karena dari ukuran itu udah enak banget ya kan, pas di Jakarta terutama yang sering-sering lewat jalan sempit. Habis itu mobilnya tinggi juga, kalau ada hujan yang menggenang dikit, mobil ini masih bisa lewat. Terus muat banyak orangnya, muat banyak barang di bagasinya. Dan harganya menurut gue cukup affordable sih. Penasaran kan sama harganya? Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung datengin mobil ini di Bursa Mobil BSD atau Bursa Mobil Bintaro. Nah, kalau kalian nggak mau X1, pengen lihat koleksi mobilnya Elite Motor yang lain, bisa langsung datengin Instagramnya yang ada di layar. Oke? Cukup sampai sini aja karena udah mendekati buka puasa. Gue mau siap-siap dulu, cari tajil, cari kolak, oke? Ya, thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen mobil apa lagi yang kalian penasaran. Kalau ada di Elite, ntar kita review, oke? Oh ya, jangan lupa subscribe and share. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye!